Saya tunjukkan kepada engkau suatu cara yang bisa membuat engkau bahagia, bukan dengan cara membuli orang lain. Bagaimana caranya wahai guru, kata si murid. Kata si guru, engkau orang yang kaya, engkau punya banyak duit. Bagaimana kalau engkau masukkan uang ke dalam sepatu Pak Tani tadi? Kan ada dua sepatu, masukkan ke sepatu kanan uang, masukkan ke sepatu kiri uang, kemudian kita sembunyi. Kita lihat bagaimana reaksi Pak Tani itu melihat di dalam sepatunya ada uang. Maka dijalankan strategi ini oleh si murid, ditaruh uang di sepatu kanan, ditaruh uang sepatu kiri. Setelah itu kata si guru, ayo kita sembunyi, kita lihat apa nanti reaksi Pak Tani, apa yang dilakukan oleh Pak Tani. Mereka sembunyi. Selesai makan, Pak Tani pasang sepatu agak terasa lain, kok ada sesuatu di dalam sepatu. Dilihat ternyata ada uang. Rancak lo ada piti di sepatu aja lah. Penasaran dia, jangan-jangan di kaki yang sebelah, di sepatu yang sebelah ada lagi uang. Dia lihat, ternyata ada lagi uang. Onde mande rasa kilet, alhamdulillah. Langsung dia berdiri dengan kedua lututnya, angkat tangan. Ya Allah, katanya, anak saya di rumah kelaparan. Uang yang ada di dalam sepatu ini cukup untuk membeli makan anak-anak di rumah, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Muhajirin, kemudian Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin, dan secara khusus anak-anak kami para peserta pesantren Ramadan yang luar biasa, yang hebat, yang di saat subuh ini bisa hadir dan meramaikan serta memakmurkan masjid. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah. Kembali kita sama-sama mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah karena Allah Maha sempurna. Kita bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat yang sampai pagi atau subuh hari ini Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, dan lebih dari itu semua Allah berikan kepada kita nikmat hidayah. Allah berikan kita petunjuk. Dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, hati kita tergerak untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, kita semua punya niat dan kekuatan melaksanakan ibadah puasa. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hidayah yang Allah berikan kepada kita dari hari ke hari bertambah, supaya kita semakin mudah melakukan kebaikan, supaya semakin banyak amal soleh dan ketaatan yang bisa kita lakukan. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga tercurah selalu kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di akhirat kita jamaah masjid, keluarga dan karib kerabat kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca dalam sejarah atau perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan bahwa sahabat yang paling dekat dengan Nabi adalah sahabat Abu Bakar. Sahabat yang paling mulia, paling unggul dibanding sahabat yang lain adalah sahabat Abu Bakar. Karena begitu banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Bahkan kalau kita membaca ayat Al-Quran, akan ada beberapa ayat Al-Quran yang sejatinya berbicara tentang Abu Bakar. Salah satunya di juz 30 surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi dan dia bertakwa dan dia percaya kepada hari akhir, kami akan berikan kepadanya berbagai macam kemudahan. Ayat ini Allah turunkan berkaitan dengan Abu Bakar.
Karena Abu Bakar seorang sahabat yang begitu dermawan, yang begitu pemurah, yang suka berbagi dan memberi kepada yang lain. Nanti kita baca dalam sejarah, begitu banyak budak-budak yang dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar dengan harta beliau. Terkait dengan memberi ini, ada sebuah kisah yang cukup menarik, sebuah cerita yang unik. Zaman dahulu ada seorang guru sedang berjalan-jalan dengan muridnya di sebuah sawah atau ladang yang cukup luas. Di saat mereka sedang berjalan, nampak oleh mereka sepasang sepatu yang sudah tua. Ternyata sepasang sepatu yang sudah tua ini milik seorang petani. Sepatu ini sengaja dilepas karena petani ini istirahat makan siang. Dia berada agak jauh dari sepatunya. Si murid punya pikiran yang agak usil. Apa kata si murid kepada gurunya? Wahai guru, bagaimana kalau kita sembunyikan sepatu Pak Tani ini? Kita lihat bagaimana reaksi dia nanti ketika dia tidak menemukan sepatunya. Tetapi gurunya seorang yang bijak, seorang yang cerdas lagi hebat. Apa kata si guru kepada murid? Wahai muridku, kita tidak boleh menghibur diri, kita tidak boleh membahagiakan diri kita dengan cara menyusahkan dan menyulitkan orang lain. Jangan kita bahagiakan diri kita dengan cara membuli orang lain. Ini nggak boleh, katanya. Saya tunjukkan kepada engkau suatu cara yang bisa membuat engkau bahagia, bukan dengan cara membuli orang lain. Bagaimana caranya wahai guru? Kata si murid. Kata si guru, engkau orang yang kaya, engkau punya banyak duit. Bagaimana kalau engkau masukkan uang ke dalam sepatu Pak Tani tadi? Kan ada dua sepatu. Masukkan ke sepatu kanan uang, masukkan ke sepatu kiri uang. Kemudian kita sembunyi. Kita lihat bagaimana reaksi Pak Tani itu melihat di dalam sepatunya ada uang. Maka dijalankan strategi ini oleh si murid. Ditaruh uang di sepatu kanan, ditaruh uang sepatu kiri. Setelah itu kata si guru, ayo kita sembunyi. Kita lihat apa nanti reaksi Pak Tani, apa yang dilakukan oleh Pak Tani. Mereka sembunyi. Selesai makan, Pak Tani pasang sepatu. Pasang sepatu agak terasa lain. Kok ada sesuatu di dalam sepatu? Dilihat ternyata ada uang. Rancak lo ada piti di sepatu aja. Lah, penasaran dia. Jangan-jangan di kaki yang sebelah, di sepatu yang sebelah ada lagi uang. Dia lihat ternyata ada lagi uang. Onde mande rasa kilet. Alhamdulillah, langsung dia berdiri dengan kedua lututnya, angkat tangan. Ya Allah, katanya, anak saya di rumah kelaparan. Uang yang ada di dalam sepatu ini cukup untuk membeli makan anak-anak di rumah, katanya. Saya tunjukkan kepada engkau suatu cara yang bisa membuat engkau bahagia, bukan dengan cara membuli orang lain. Bagaimana caranya wahai guru? Kata si murid. Kata si guru, engkau orang yang kaya, engkau punya banyak duit. Bagaimana kalau engkau masukkan uang ke dalam sepatu Pak Tani tadi? Kan ada dua sepatu. Masukkan ke sepatu kanan uang, masukkan ke sepatu kiri uang. Kemudian kita sembunyi. Kita lihat bagaimana reaksi Pak Tani itu melihat di dalam sepatunya ada uang. Maka dijalankan strategi ini oleh si murid. Ditaruh uang di sepatu kanan, ditaruh uang sepatu kiri. Setelah itu kata si guru, ayo kita sembunyi. Kita lihat apa nanti reaksi Pak Tani, apa yang dilakukan oleh Pak Tani. Mereka sembunyi. Selesai makan, Pak Tani pasang sepatu. Pasang sepatu agak terasa lain. Kok ada sesuatu di dalam sepatu? Dilihat ternyata ada uang. Rancak lo ada piti di sepatu aja. Lah, penasaran dia. Jangan-jangan di kaki yang sebelah, di sepatu yang sebelah ada lagi uang. Dia lihat ternyata ada lagi uang. Onde mande rasa kilet. Alhamdulillah, langsung dia berdiri dengan kedua lututnya, angkat tangan. Ya Allah, katanya, anak saya di rumah kelaparan. Uang yang ada di dalam sepatu ini cukup untuk membeli makan anak-anak di rumah, katanya. Dan itu didengar oleh si guru dan si murid. Apa kata si guru kepada si murid? Wahai muridku, bukankah sekarang engkau jauh lebih bahagia daripada tadi engkau menyembunyikan sepatu Pak Tani? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
ada beberapa pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari kisah guru, murid, dan Pak Tani ini. Pelajaran yang pertama adalah orang-orang miskin, orang-orang kurang mampu, orang-orang berkebutuhan khusus itu bukanlah orang yang semestinya diolok-olok. Itu bukanlah orang-orang yang semestinya dibuli dalam kehidupan. Kita semua menyadari dan tahu Allah membagi rezeki kepada manusia dengan berbagai macam cara. Ada orang yang Allah berikan rezekinya kelebihan harta. Ada orang yang Allah berikan rezeki hartanya kurang. Ada orang yang Allah berikan rezeki kalau laki-laki gagah, kalau perempuan cantik. Ada juga orang yang Allah berikan rezeki, ya wajahnya kalau laki-laki tidak gagah, kalau perempuan tidak cantik, atau kalau boleh dikatakan jelek. Ini rezeki dari Allah. Tetapi terkadang ini yang menjadi kesalahan kebanyakan kita. Melihat orang miskin kadang dicemooh. Melihat orang yang punya kemampuan, punya kebutuhan khusus, melihat orang kurang mampu, kadang sering direndahkan. Ini yang terjadi. Ini sama saja sebenarnya kita sedang mengolok-olok Allah. Orang yang kurang mampu, orang yang berkebutuhan khusus diolok-olok, ini yang menciptakan mereka Allah. Allah menciptakan adanya orang miskin bukan karena Allah miskin. Allah Maha Kaya. Allah menciptakan sebahagian manusia mungkin anggota tubuhnya tidak lengkap. Itu bukan karena Allah lemah. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa. Tetapi inilah rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Berbeda-beda. Ada yang dilebihkan harta, ada yang dilebihkan ini, ada yang kurang ini, ada yang kurang itu. Bahkan akal pun ini bahagian dari rezeki Allah. Ada orang yang Allah berikan kecerdasan. Ada orang yang cara pikirnya sangat sederhana. Ada orang yang keterbelakangan mental. Ini menarik. Pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Seorang yang terbelakang mental punya pekerjaan mengembalakan keledai. Jadi kerjanya mengembalakan keledai. Suatu hari, ya karena dia terbelakang mental, kurang waras, dia berkata seperti ini, "Ya Allah ya Tuhanku, jika Engkau punya keledai, saya rela untuk mengembalakan keledai Engkau," katanya. Ini kan perkataannya tidak benar. Jika Engkau ya Allah punya keledai, saya siap untuk mengembalakan keledai Engkau. Didengar oleh Nabi Musa. Nabi Musa ingin marah karena kata-katanya tidak pas. Tapi Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa. "Wahai Musa," kata Allah, "saya akan menghisap seorang hamba sesuai dengan kemampuan akalnya." Ini kurang akal, maka hisapnya sesuai dengan kekurangan akalnya. Berbeda dengan orang yang akalnya sempurna, berbeda dengan orang yang tidak gila seperti itu. Nah, ini pelajaran yang pertama. Jangan pernah kita menjadikan orang-orang miskin bahan olok-olokan. Jangan pernah menjadikan orang-orang yang kurang akal sebagai bahan olok-olokan. Ini bahagian dari rezeki Allah kepada mereka. Mengolok-olok mereka sama saja dengan mengolok-olok Allah. Pelajaran yang kedua yang juga sangat penting adalah kita diajarkan dari kisah tadi untuk selalu punya niat melakukan kebaikan. Meskipun nanti bisa jadi kita tidak sempat melakukannya. Yang paling penting di dalam hati kita selama hidup ada selalu niat untuk berbuat baik. Kenapa demikian? Karena dengan niat yang baik, suatu amalan yang kecil bisa menjadi tangga kita menuju surga. Amalnya kecil, tapi niat kita baik, niat kita benar. Amal kecil tadi bisa mengantarkan kita ke surga. Kebalikannya, jika niat tidak baik, jika niat salah, meskipun amalan tadi begitu besar, tapi justru bisa mengantarkan kita ke neraka. Bapak Ibu mungkin pernah dengar di zaman Nabi ada tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik di Madinah yang ingin merusak Islam dari dalam. Dia masuk Islam, bersyahadat, bersaksi Nabi utusan Allah, bersaksi Allah adalah Tuhan, ikut solat subuh berjamaah dengan Nabi, ikut solat 5 waktu berjamaah dengan Nabi, ikut pengajian majlis ta'lim Nabi. Tapi di dalam hatinya ada kemunafikan. Meskipun sholat subuhnya bersama Nabi, ikut majlis taklim bersama Nabi, tapi tempatnya adalah
neraka yang paling bawah karena punya niat yang tidak benar, punya niat yang salah. Kita mungkin juga pernah mendengar kisah seorang pelacur di zaman Bani Israel. Di kala hari panas dia jalan, lihat seekor anjing kehausan, turun ke bawah, dibukanya sepatu, diambil air sungai, diberikan air tadi dengan sepatu kepada anjing yang kehausan. Karena niat dia baik, karena punya rasa sayang kepada sesama makhluk Allah, akhirnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, masuk surga. Amalnya sangat kecil, memberikan minum kepada seekor anjing kehausan, pelacur pula yang diberikan minum anjing. Tapi karena niatnya benar, sayang kepada sesama makhluk Allah, jadinya dia masuk surga. Nah, kita mungkin juga pernah baca hadis Nabi, 3 orang yang mula-mula dilemparkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, yang pertama nanti masuk neraka. Yang kedua adalah orang yang hebat membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah seorang yang dermawan. Bertanya, kok bisa orang mati syahid, suku mengaji, kemudian suku bersedekah, kok mereka duluan masuk neraka? Ya karena niatnya salah. Dipanggil sama Allah orang yang mati syahid, apa yang engkau lakukan di dunia? Dijawab oleh orang yang mati syahid tadi, ya Allah, engkau berikan kekuatan, kesehatan, saya kuat, saya sehat, saya berjihad ya Allah untuk menegakkan agama engkau. Kata Allah, bohong, kamu berjihad bukan untuk menegakkan agama, supaya dikatakan pahlawan, supaya dianggap berani, dan itu engkau dapatkan di dunia. Sekarang masuklah ke neraka. Niat salah, amalnya baik. Yang kedua, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, dipanggil sama Allah, apa yang kau kerjakan di dunia? Ya Allah, engkau berikan saya suara yang bagus, engkau berikan kepada saya kemampuan otak yang mudah menghafal Quran, saya hafal Quran ya Allah untuk meraih ridho engkau. Engkau bohong, kata Allah. Baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran supaya dipuji oleh orang, supaya dikatakan rajin baca Al-Quran, dipanggil malaikat, tarik dia ke neraka, kata Allah. Yang ketiga, orang yang suka bersedekah, ditanya lagi sama Allah, apa yang kau lakukan di dunia? Ya Allah, selama di dunia engkau berikan kepada saya harta yang banyak, engkau lapangkan, engkau mudahkan rezeki saya berinfak, saya bersedekah. Kata Allah, engkau bohong. Engkau berinfak, engkau bersedekah, engkau berbagi bukan untuk mengharapkan ridho saya, tapi agar dipuji oleh orang, agar dikatakan dermawan, agar dikatakan pemurah oleh orang, dan itu engkau dapatkan di dunia. Allah panggil lagi malaikat, tarik dia, campakkan dia ke dalam neraka. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam kehidupan kita harus punya niat baik. Meskipun amalnya kecil mengantarkan ke surga. Kalau salah niat, amalnya begitu besar, ibadahnya mungkin begitu luar biasa, tapi bisa menyeret ke neraka. Ini pelajaran kedua. Yang ketiga, yang terakhir ingin kita sampaikan, bahwa dalam kehidupan ini kita itu bisa lebih bahagia ketika memberi daripada ketika menerima. Kebahagiaan kita lebih besar di saat kita bisa memberi daripada saat kita bisa menerima. Cuman yang terpikir oleh banyak orang adalah bagaimana saya bisa mengambil sesuatu, bagaimana saya bisa menerima sesuatu. Kisah tadi mengajarkan kepada kita, kita akan lebih bahagia di saat kita memberi. Ya, di saat menerima kita bahagia, tapi hati nurani kita kalau kita tanya, ada kepuasan tersendiri di saat kita berbagi, di saat kita memberi. Bahkan ada satu hal yang perlu kita ingat. Di saat kita memberi kepada fakir miskin, kita lebih butuh memberi daripada dia yang menerima. Kita memberi fakir miskin, lebih butuh kita daripada dia yang menerima. Kenapa demikian? Fakir miskin itu menerima pemberian kita, itu hanya untuk kebutuhan dunia dia. Sementara kita memberi kepada fakir miskin, itu untuk kebutuhan akhirat kita. Maka kita lebih butuh memberi daripada fakir miskin yang menerima. Maka dalam hidup ini, semakin banyak yang kita berikan, maka hidup kita akan semakin bernilai. Coba kita lihat saja di sekitar kita. Kita lihat pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Pohon itu semakin bernilai, semakin berharga ketika buahnya banyak, ketika dia bisa banyak memberikan dengan buahnya. Pohon tadi akan semakin bernilai.
Kita lihat awan. Kenapa awan itu bernilai berharga? Karena awan itu memberikan hujan. Karena awan tadi memberikan naungan untuk kita. Matahari kenapa begitu bernilai berharga? Karena matahari memberikan cahayanya kepada kita. Maka ini yang perlu kita tanya dalam diri kita kepada hidup. Apa yang bisa saya berikan? Bukan apa yang bisa saya ambil. Bukan apa yang harus diberikan oleh orang lain kepada saya. Tapi apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Satu lagi yang penting juga terakhir adalah kisah ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki cara pikir, kalau bahasa sekarang keren. Seorang muslim itu cara pikirnya harus berkelas. Kita kasih contoh bagaimana cara pikir berkelas. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud keluar dari masjid, sendalnya hilang. Sebahagian orang kalau sendalnya hilang di masjid mengumpat, mengutuk orang yang mencuri sendal. Tapi Abdullah bin Mas'ud cara pikirnya keren, cara pikirnya berkelas. Ya Allah, kata dia, kalau orang yang mengambil sendal saya ini karena butuh, karena dia nggak punya sendal, berkahi sandal saya yang dia pakai, katanya. Tapi kalau dia mencurinya bukan karena butuh, karena iseng, karena mencuri saja, jadikan ini adalah pencurian dia yang terakhir. Setelah aku nak menciluknya, ya Allah, katanya. Kita mungkin kenal dengan tokoh India, Mahatma Gandhi. Hampir semua orang kenal dengan Mahatma Gandhi. Meskipun bukan seorang muslim, itu cara pikirnya keren, cara pikirnya berkelas. Dalam suatu kisah disebutkan, Mahatma Gandhi ini naik kereta, lari, ngejar kereta. Tiba-tiba salah satu sepatunya copot. Beliau tetap kejar kereta, naik kereta. Sesampainya di kereta, kan sepatu yang dipakai tinggal satu, dibukanya, dilemparkannya ke sepatu yang tinggal tadi. Orang bertanya, kenapa engkau buka yang satu ini, kenapa engkau lemparkan? Kata Mahatma Gandhi, saya berharap sepatu yang saya lemparkan tadi didapatkan oleh orang yang membutuhkan. Kalau hanya satu yang dia dapat, dia nggak bisa pakai, makanya yang satu lagi saya lemparkan biar keduanya bisa dia pakai. Ini luar biasa. Dia seorang non muslim, agamanya tidak benar, agamanya salah, tapi cara pikirnya benar. Ini luar biasa. Orang yang agamanya salah tapi cara pikirnya keren, cara pikirnya berkelas, cara pikirnya benar. Yang jadi masalah adalah orang Islam, agamanya benar, agamanya mengajarkan kebaikan, tapi cara pikirnya tidak berkelas, cara pikirnya tidak keren. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.